Kecelakaan beruntun antara dua minibus terjadi di jalur kontraflow ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 47 arah Jakarta, Sabtu siang. Kecelakaan bermula saat kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta sedang antri di lajur 1 kontraflow. Tiba-tiba kendaraan minibus di depannya mengerai mendadak hingga tertabrak di bagian belakang. Akibatnya, kedua kendaraan tersebut ringsek. Kecelakaan terjadi saat volume kendaraan di ruas tol tengah meningkat dan arus lalu lintas tersendat. Sementara pengemudi kurang antisipasi. Tidak ada korban luka dalam kecelakaan ini dan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan langsung dievakuasi petugas menggunakan mobil derek. Akibat kecelakaan terjadi kemacetan di jalur kontraflow mengarah ke Jakarta hingga sepanjang 2 km. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi memasuki puncak arus balik lebaran, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Palikanci arah Jakarta. Meski one way telah diberlakukan sejak 2 hari lalu, antrean kendaraan masih terjadi hingga sepanjang 7 km. Memasuki berakhirnya periode libur dan cuti bersama Lebaran 2025, jumlah volume kendaraan pemudik yang kembali ke Jabodetabek mulai melonjak. Meski rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah telah diberlakukan sejak 2 hari lalu, kemacetan kembali terjadi di ruas tol Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Kendaraan mengalami kemacetan cukup panjang hingga mencapai 7 km di jalur A kilometer 204 tol Palikanci arah Jakarta. Sementara itu, penerapan one way di jalur tol berimbas pada penambahan beban volume kendaraan di ruas jalur arteri Pantura, Kota Cirebon dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Akibatnya kendaraan tersendat hingga lebih dari 5 km di jalur Pantura Pemuda. Sejumlah kendaraan besar seperti bus dan truk terjebak kemacetan di jalur Pantura. Mereka mengaku tak bisa masuk tol karena penerapan one way dan harus menempuh waktu lebih lama melalui jalur arteri. Dari Jakarta subuh baru sampai Cirebon siang ini ya? Iya. Seharusnya kalau lewat jalan tol udah nyampe mana ini? Udah sampai Batang. Ya? Udah sampai Batang. Udah nyampe Batang. Iya. Tapi karena nggak masuk tol lewat sini ya? Iya. Kejebak macetnya di mana aja tadi sempat macet? Pleret, Palimanan, Palimanan terus Cikampek, Subang gimana? hampir macet tadi juga. Sempat macet ya? Di Iya. Cikampek ya? Iya. Nanti kan dari Semarang. Harusnya sudah sampai Semarang biasanya ya? Oh, karena nggak bisa masuk tol terpaksa. Tadi macet di mana aja macetnya, Bang? Banyak sih, Bang. Di Bekasi, Cikampek, Ya. terus Indramayu, Subang macet juga. Subang enggak, Pak. Oh, sama di sini ya tersendat ya? Iya. Arus balik dari Jawa Tengah menuju Jakarta di jalur Pantura, Kota Cirebon didominasi pemudik motor yang menumpuk di sejumlah persimpangan. Polisi terus melakukan pengaturan lalu lintas termasuk penerapan rekayasa, seperti buka tutup jalan di beberapa titik persimpangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau rest area tol Solo Semarang, tepatnya di kilometer 456 Salatiga, Jawa Tengah. Selain meninjau sejumlah fasilitas yang ada di rest area, Kapolri juga mengatakan sebanyak 40% masyarakat atau 2,2 juta kendaraan sudah melakukan arus balik lebaran. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau sejumlah fasilitas di rest area tol Solo Semarang, tepatnya di kilometer 456 Salatiga, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga berinteraksi dengan sejumlah pemudik. Kapolri menyebut fasilitas dan pelayanan di rest area yang menjadi favorit masyarakat ini cukup lengkap. Kapolri juga menyebut sebanyak 40% masyarakat telah melakukan arus balik pada H+5 Lebaran ini. Baru saja kita melaksanakan pengecekan di rest area kilometer 456 di wilayah Salatiga untuk berinteraksi langsung, dan kita tadi mendapatkan informasi
bahwa rest area ini termasuk salah satu rest area yang favorit, khususnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik baik ke arah timur ataupun melanjutkan dari wilayah Salatiga menuju Jogja, kemudian tujuan-tujuan lain kota-kota di Jawa Tengah, rata-rata mampir di sini. Tentunya kita melihat bahwa pelayanan yang ada di rest area ini juga cukup lengkap fasilitasnya, mulai dari tempat parkir, kemudian tempat istirahat di mana di dalamnya ada fasilitas-fasilitas yang melengkapi area-area untuk rest, antara lain ada kursi pijat, kemudian ada tempat tidur juga, pemeriksaan kesehatan juga ada, kemudian juga tenan-tenan yang bisa digunakan untuk melayani masyarakat yang mungkin memerlukan makan, minum, dan juga toilet, semuanya ada. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pengelola atau pimpinan rest area kilometer 456, dan kemudian tadi kita juga mengecek langsung terkait dengan pengelolaan rekayasa lalu lintas, khususnya di perjalanan arus mudik dan juga persiapan arus balik. Tadi dilaporkan untuk arus mudik sudah 2 kali dilaksanakan one way lokal, dan untuk arus balik saat ini sudah dilaksanakan 1 kali one way lokal. Untuk data sementara saat ini tercatat kurang lebih 40% masyarakat sudah melaksanakan kegiatan arus balik dengan proyeksi kurang lebih 2,1 atau 2,2 juta. Ada peningkatan di arus mudik kemarin yang tentunya ini harus diantisipasi karena arus balik ini waktunya lebih pendek daripada arus mudik, sehingga tentunya saya meminta dan memerintahkan pada seluruh jajaran untuk betul-betul standby, ada di lapangan dan mengatur dengan baik dan memberikan pelayanan yang baik yang ada di jalur tol maupun di jalur arteri, karena memang ini membutuhkan rekayasa yang tentunya terus dinamik. Besok rencana kita akan melaksanakan one way nasional sambil kita terus mengikuti traffic counting sebagai acuan kita untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan baik one way lokal maupun one way nasional. Satu hal yang tentunya saya selalu pesan kepada masyarakat, hati-hati di jalan sehingga kita bisa menekan dan mengurangi angka laka lantas, apalagi masyarakat yang balik tentunya sudah menjalankan aktivitas mulai dari mudik, kemudian ketemu dengan keluarga besar, dan saat ini akan melaksanakan kembali. Ya, kita pesan bahwa pada saat mengalami kecapean, kita sarankan untuk segera istirahat, baik di rest area terdekat dan jangan dipaksakan. Namun demikian kita tetap akan menyiapkan berbagai macam pelayanan dan juga rekayasa yang sudah kita siapkan baik di arteri maupun di jalan tol, sehingga harapan kita di puncak arus balik nanti semuanya bisa terkelola dengan baik. Mungkin itu yang bisa. Pemirsa, kepadatan terjadi di hampir seluruh jalur arteri antara Lingkar Nagrek hingga Kota Bandung. Kendaraan didominasi pemudik dari arah Garut dan Tasikmalaya yang terhambat penyempitan ruas jalan di berbagai titik. Kepadatan kendaraan pemudik terjadi di jalur arteri arah keluar Lingkar Nagrek menuju ke Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang.
Sistem satu arah yang diterapkan di Tasikmalaya dan Garut mengakibatkan beban volume kendaraan yang menuju ke arah Bandung beralih ke jalur arteri melalui Lingkar Nagrek. Akibatnya kemacetan terjadi di sepanjang jalur Nagrek, terutama di kawasan Citakan Nagrek. Kendaraan pemudik tertahan karena penyempitan ruas jalan sepanjang lebih dari 2 km. Meski petugas kepolisian telah memperluas ruas jalan menuju ke Bandung, volume kendaraan tetap tidak tertampung. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Raya Ranca Ekek menuju ke Cileunyi. Kepadatan kendaraan mencapai lebih dari 2 km dari arah Pasar Dangder menuju ke Simpang Susun Cileunyi. Kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Cileunyi harus antre panjang karena lonjakan kendaraan di jalur arteri menuju ke Bandung. Kepadatan juga terjadi antara Cileunyi hingga ke Cibiru, Kota Bandung. Lalu lintas didominasi kendaraan pemudik motor dan mobil pribadi yang menuju ke Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Buci Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat, memasuki puncak arus balik Lebaran. Ribuan kendaraan roda 2 terjebak macet panjang hingga 5 km. Ribuan kendaraan yang didominasi roda 2 terjebak kemacetan hingga 5 km di jalur arteri Pantura Pemuda, Kota Cirebon, Sabtu siang. Kepadatan terjadi di sejumlah simpang pertemuan arus seperti Simpang Harjamukti, Kangdraksan, dan Simpang Pemuda. Pada puncak arus balik H+5 Lebaran, pemudik balik terus mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan berdasarkan data dari Dishub Kota Cirebon, sejak pukul 12 Sabtu dini hari hingga jam 10 siang, 25.855 kendaraan roda 2 melewati ruas arteri mengarah ke ibu kota. Sementara untuk mengurai kepadatan di beberapa persimpangan, petugas kepolisian membuka tutup jalur dengan mengurangi durasi traffic light dan memprioritaskan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Untuk mengetahui situasi terkini dari sejumlah titik kepadatan arus balik Lebaran 2025, kita bergabung dengan rekan Tois Iskandar di jalur arteri Pantura Cirebon dan juga dari Karawang ada rekan Rudi Setiawan. Kita akan ke Tois Iskandar terlebih dahulu. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Tois. Tois, apakah kemacetan kendaraan masih terjadi hingga sore ini di Pantura? Ya, selamat sore ya, dan juga pemirsa dapat kami informasikan memasuki puncak arus balik pada H+5 setelah Lebaran ini. Suasana arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat masih terlihat mengalami kemacetan yang cukup panjang, Jandra. Bahkan kemacetan ini jika dibandingkan pada hari Sabtu siang, pada momen di Sabtu hari ini mengalami kepadatan yang cukup panjang, Jandra. Dan di mana ribuan kendaraan ini terjebak kemacetan, bahkan kepadatan hingga 6 km lebih, Diandra, di mana kepadatan ini diakibatkan dengan adanya durasi lampu merah. Selain itu juga, Diandra, penyebab yang jadi utama penyebab kemacetan ini juga dilakukan karena adanya warga Cirebon lokal yang merupakan hilir mudik di persimpangan ini, sehingga ribuan kendaraan yang dari arah Jawa mengarah ke Jakarta ini mengalami kepadatan yang cukup panjang, Jandra. Nah, dan bisa disampaikan juga, Jandra, seperti di layar kaca Anda, Jandra, di mana ribuan kendaraan ini, kalau kita melihat itu, ini sudah kemacetan ini sudah mencapai titik 6 km lebih, Jandra, di mana pada siang hari tadi kepadatan tadi hanya mengalami 5 km. Namun seiring membludaknya pemudik yang hendak melakukan perjalanan ke Jakarta dan Bandung ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Jandra, di mana ribuan kendaraan ini akan hendak melakukan perjalanan mereka. Namun para pemudik juga harus diwaspadai, di mana di Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon sendiri banyak titik-titik persimpangan yang merupakan titik rawan kemacetan, di mana titik rawan kemacetan ini ada salah satunya di Kota Cirebon, Simpang 4 Palimanan,
terus juga di Terminal Harjamukti. Baik. Hingga saat ini juga petugas kepolisian terus melakukan penarikan ribuan kendaraan dengan cara. Baik, terima kasih Toh Iskandar atas laporan Anda langsung dari jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya kami akan menuju ke Karawang. Ada Rudi Setiawan. Rudi, seperti apa kondisi lalu lintas di sana saat ini? Ya Diandra dan pemirsa, selamat sore. Kami informasikan saya langsung dari kilometer 56 saat ini kondisi saya informasikan bahwa untuk arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju Jakarta, artinya para pemudik yang kembali ke Jakarta saat ini kondisinya terus meningkat. Melihat dari kondisi dari pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai saat ini, artinya volume kendaraan terus meningkat melebihi dari sebelumnya. Ya, saya langsung saja akan memperlihatkan kondisi terkini yang mana kondisinya memang cukup padat dan ramai. Ya, ini kondisi terkini. Ya, Diandra, ini merupakan kondisi arus lalu lintas yang saat ini sedang ramai, di mana kondisinya mulai dari arah gerbang tol Cikampek sampai kilometer 56 ini kondisinya cukup padat dan bisa kami informasikan juga untuk kondisi arus lalu lintas mulai dari kilometer 56 ini juga mengalami kepadatan sampai dengan kilometer 48 antara arus persimpangan tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ. Jadi kondisinya kembali tersendat. Memang kondisinya saat ini seperti inilah kondisi di luar tol Jakarta Cikampek, dan bisa lihat kami gambarkan ini kondisinya cukup ramai dan ini juga mengalami kepadatan, dan ini bisa kami gambarkan kondisi terkini arus lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Ya, kalau melihat dari volume kendaraan kemarin sampai saat ini hampir sama. Artinya ini memang puncak arus balik sudah terlihat menampakkan, apalagi di sekarang ini hari Sabtu, banyak para pemudik yang pulang kembali ke Jakarta atau Jabodetabek ini lebih awal, Diandra, di mana memang para pemudik sejak siang tadinya memang kondisinya tidak seperti ini kondisinya, namun kalau pada menjelang sore hari selalu dipadati oleh para pemudik yang mengarah ke tujuan Jakarta. Ya, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rudi Setiawan melaporkan langsung dari ruas tol Jakarta Cikampek, dan juga sebelumnya ada Toh Iskandar dari jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, puluhan ribu pemudik kereta api diberangkatkan dari stasiun Tugu, Yogyakarta usai berlebaran di kampung halaman. Jumlah keberangkatan pemudik diprediksi terus meningkat hingga malam nanti. Geliat arus balik libur lebaran terjadi di stasiun Tugu, Yogyakarta, Sabtu siang. Mayoritas penumpang kereta api ini akan diberangkatkan ke sejumlah kota besar, di antaranya Jakarta, Bandung, dan Surabaya, usai menghabiskan libur lebaran di sejumlah daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dari catatan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, hingga Sabtu siang jumlah penumpang kereta api yang diberangkatkan dari stasiun Tugu berjumlah lebih dari 11.000 penumpang. Sementara untuk akumulasi jumlah penumpang yang diberangkatkan dari seluruh stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta telah mencapai 29.000 penumpang dan diprediksi akan terus meningkat hingga lebih dari 31.000 penumpang pada Sabtu malam. Dari stasiun Tugu, Yogyakarta, kami memberangkatkan sebanyak 11.000 pelanggan, dan secara global di Daop 6 Yogyakarta kami memberangkatkan sebanyak 29.000 pelanggan, dan ini akan bertambah terus hingga tengah malam nanti. Kami memprediksi akan memberangkatkan sebanyak 31.000 pada hari ini. Puncak kepadatan arus balik pemudik kereta dari Daop 6 Yogyakarta diprediksi akan terjadi pada Minggu 6 April 2025. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari kelima setelah Lebaran, belasan ribu penumpang memadati stasiun Bandung. Ada 19.000 lebih pemudik datang ke stasiun Bandung untuk kembali ke kota asal usai mudik dari kampung halaman. 5 hari pasca Lebaran, belasan ribu penumpang memadati stasiun Bandung.
Berdasarkan data dari PT KAI Daop 2 Bandung, tercatat penumpang yang datang ke stasiun Bandung ada sebanyak 19.300 penumpang. 19.000 penumpang bertujuan ke Jakarta, sementara penumpang yang hendak pergi ke daerah lain sebanyak 600 penumpang. Total PT KAI Daop 2 Bandung menjual 361.000 lebih tiket perjalanan dengan mayoritas mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini dan juga hari Minggu besok. Sementara itu, ribuan calon penumpang kereta api setiap harinya memenuhi stasiun Tawang, Semarang pada arus balik Lebaran 2025. Para penumpang ini kebanyakan adalah pemudik yang akan kembali ke kota masing-masing. Setiap harinya rata-rata keberangkatan penumpang yang naik dari stasiun Tawang mencapai 30.000 penumpang dengan tujuan terbanyak yakni ke Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Diperkirakan puncak arus balik melalui stasiun Tawang, Semarang akan terjadi pada tanggal 6 April hari Minggu besok. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, pemudik jalur udara mulai kembali ke Jabodetabek melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hingga siang tadi jumlah kedatangan pemudik telah mencapai 95.000 orang. Ribuan penumpang pesawat tiba di area kedatangan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu siang. Sejumlah pemudik jalur udara tiba lebih awal usai menghabiskan libur maupun pulang kampung dari sejumlah kota besar di Indonesia. Mayoritas pemudik tiba dari kota Medan, Denpasar, Makassar, Surabaya, Pekanbaru, dan Padang. Mayoritas penumpang merupakan rombongan keluarga yang memilih kembali pada hari Sabtu, sebelum berakhirnya periode libur dan cuti bersama Lebaran. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, hingga Sabtu siang tercatat pergerakan penumpang mencapai 168.000. Dengan rincian 92.000 penumpang yang tiba dan 76.000 penumpang yang keluar melalui bandara ini. Sementara itu pergerakan pesawat tercatat mencapai 1.071 penerbangan baik yang datang maupun pergi. Jumlah penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bisa kita lihat dari pendataan bahwa hari ini akan ada 168.000 penumpang yang akan berangkat maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari 168.000 ini, 60% atau kurang lebih 95.000 adalah orang yang datang atau tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya, kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta menyiagakan atau mempertebal personil untuk pengaturan di gate-gate kedatangan ataupun terminal-terminal kedatangan. Pengelola Bandara Suta memprediksi jumlah penumpang pesawat pada arus balik Lebaran masih akan meningkat hingga puncaknya pada 6 April 2025 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean kendaraan pemudik arah Jakarta mengular panjang di ruas Jalan Bumi Ayu, Prupuk, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Volume kendaraan pada H+5 Lebaran didominasi mobil pribadi dan sepeda motor. Antrean mulai terjadi dari Terminal Bus Bumi Ayu di Jalan Lingkar Bumi Ayu hingga Pasar Linggapura sekitar 10 km. Selain antrean kendaraan pemudik yang akan kembali ke ibu kota, kepadatan juga akibat adanya aktivitas di Pasar Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Puncak arus balik di ruas jalur Tegal Purwokerto diprediksi pada Sabtu malam hingga Minggu besok. Pemirsa, arus kendaraan di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat ramai cenderung padat pagi tadi. Peningkatan terjadi selain karena pemudik arus balik dan juga masih banyak warga yang memanfaatkan berwisata di libur panjang Lebaran di kawasan Bandung. Memasuki H+5 Lebaran, volume kendaraan arus balik di ruas Tol Cipularang, Purwakarta meningkat dan cenderung padat. Ramainya kendaraan terjadi sejak pagi dan diprediksi akan meningkat memasuki sore dan malam hari. Di kilometer 82 Tol Cipularang, wilayah Jatiluhur, Purwakarta, kendaraan didominasi mobil pribadi serta bus. Meski ada peningkatan volume, namun arus kendaraan masih lancar.
Selain arus balik yang terus meningkat pada 5 hari usai lebaran ini, arus kendaraan wisata menuju Bandung juga masih tinggi di masa akhir pekan jelang berakhirnya masa libur lebaran. Pemirsa, pada hari kelima setelah Lebaran Idul Fitri 2025, arus balik kendaraan Lingkar Gentong, Tasikmalaya terpantau sudah mulai ramai. Rekayasa lalu lintas one way kembali diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi. Hari kelima setelah momen Hari Raya Idul Fitri 2025, lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat yang merupakan jalur alternatif mudik terpantau kembali ramai. Terdapat peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi dari arah Tasikmalaya menuju Bandung yang menandai terjadinya arus balik kendaraan pemudik. Rekayasa lalu lintas one way diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota untuk mengurangi kepadatan. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari sejumlah titik kepadatan arus balik Lebaran 2025, kita bergabung dengan rekan Salam Rahmat di Gerbang Tol Cikatama dan juga Hamzah Hasibuan di ruas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Halo, selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Salam terlebih dahulu. Salam, apakah sistem kontraflow masih diterapkan hingga sore hari ini? Ya, Diana dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai tampak adanya kepadatan antrian kendaraan, namun ini jumlahnya memang belum signifikan. Namun antrian kendaraan ini terjadi ketika kendaraan memasuki di gardu tol Cikampek Utama 2 yang akan mengarah ke Jakarta, di mana memang dari pihak PT Jasa Marga saat ini membuka sebanyak kurang lebih 28 pintu gardu tol yang diharapkan ini bisa mengurai antrian kendaraan ketika memasuki di gerbang tol Cikampek Utama 2. Karena memang terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini, di mana hingga pukul 3 sore tadi kurang lebih ada 50.000 kendaraan yang sudah melintas dari arah timur menuju ke arah barat di Jakarta di momen arus balik ini, karena memang ini sudah mendekati dari puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi pada hari esok, di mana dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga dan juga kepolisian saat ini juga sudah membuka operasional dari jalur fungsional di Jalan Tol Japek 2 Selatan di segmen Sadang hingga Bojongmangu sepanjang kurang lebih 31 km yang diharapkan ini bisa mengurai kepadatan arus lalu lintas dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta sehingga tidak terjadi pertemuan lalu lintas yang dari arah tol Trans Jawa yang juga mengarah ke Jakarta, di mana dapat kami informasikan juga bahwa nantinya dari pihak PT Jasa Marga akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang rencananya akan berlaku kembali pada tanggal 8 dan juga 9 April mendatang, di mana memang kalau dari pantauan kami di lapangan saat ini skema rekayasa lalu lintas ini masih diberlakukan dari one way lokal yang dimulai dari kilometer 459 hingga kilometer 419, kemudian dilanjutkan dengan one way nasional yang dimulai dari kilometer 414 hingga kilometer 70 dan kontraflow dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 dengan 2 lajur yang diharapkan ini bisa mengurai antrean kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. Dan saat ini juga kami sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan yang berada di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Hamzah, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, Salam dan juga pemirsa, kali ini arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya ini terpantau ramai lancar. Setelah sebelumnya terpantau ada kepadatan, ini pihak kepolisian kemudian memberlakukan rekayasa lalu lintas one way ataupun satu arah secara situasional mulai dari daerah Jamanis Tasikmalaya hingga ke tanjakan Gentong letter U Tasikmalaya, di mana bisa dilihat kali ini dapat kami gambarkan bahwa kendaraan yang melintas mulai dari kendaraan pribadi, kendaraan roda 2, serta bis angkutan penumpang ini masih terlihat lancar melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, di mana nantinya pihak kepolisian akan kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas one way jika ditemukan adanya kepadatan khususnya di salah satu titik rawan kemacetan yang diantisipasi, yaitu di tanjakan letter U Gentong. Hingga hari ini, hingga Sabtu sore, data yang kami dapatkan bahwa sudah ada 50.000 lebih kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong yang
mana didominasi kendaraan yang menuju dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung, di mana ini menandai bahwa momen arus balik mudik 2025 ini sudah terjadi di Jalan Raya Lingkar Gentong. Bahkan di hari sebelumnya ini di tanggal 4 April 2025 kemarin sebanyak 96.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong yang juga didominasi oleh kendaraan yang menuju ke arah Bandung. Hingga saat ini pemirsa bahwa masih cuaca di Jalan Raya Lingkar Gentong ini pada beberapa hari terakhir masih terus hujan, sehingga himbauan disampaikan untuk selalu berhati-hati bagi para pengendara khususnya roda 2 yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Kembali ke studio, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda Hamzah Hasibuan langsung dari Lingkar Gentong, dan juga sebelumnya ada salam rahmat dari gerbang tol Cikatama. Selamat sore, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan News Sore bersama saya Diandra Mukni. Puncak arus balik pemudik yang kembali ke Jakarta mulai terlihat pada Sabtu siang ini. Kemacetan panjang mulai terjadi di ruas tol dalam kota yang menuju Jakarta. Pantauan di ruas tol dalam kota terjadi peningkatan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui ruas tol dalam kota. Kendaraan dari berbagai ruas tol seperti tol Jagorawi dan Cikampek mulai tiba di Jakarta pada Sabtu siang ini. Kemacetan panjang membuat kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Tak hanya di ruas tol dalam kota, kemacetan juga terlihat di jalur arteri MT Haryono Cawang, Jakarta Timur yang mengarah ke Pancoran. Kemacetan yang terjadi di ruas tol dalam kota dan arteri MT Haryono diprediksi akan terus terjadi di momen puncak arus balik hingga esok hari. Selain di tol dalam kota, arus balik di stasiun Pasar Senen juga terpantau ramai. Selengkapnya sudah ada rekan Dilami Aulia di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Halo, selamat sore Dilami, bagaimana kepadatan di stasiun Pasar Senen hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Kalau berbicara terkait dengan kepadatan di sore hari ini terpantau belum terlalu ramai begitu ya Diandra, terutama di pintu kedatangan, dikarenakan untuk kedatangan kereta dari Solo menuju ke Jakarta ini terjadi atau akan berlangsung nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga kalau untuk di pintu kedatangan sendiri saat ini memang terpantau masih belum cukup ramai Diandra ya. Dan hal ini pun memang sejalan dengan pernyataan dari manajer PT KAI Humas Daob 1 yakni Van Henry Wintoko yang mengungkapkan bahwa hari ini memang diprediksi juga akan menjadi puncak dari arus balik 2025 dan kira-kira ada 18.500 penumpang yang akan kembali ke Jakarta pada hari ini. Namun memang kalau untuk keberangkatan itu lebih banyak atau kedatangan maksud kami di daerah ini banyaknya terjadi pada malam hari begitu ya, sehingga kalau sore hari ini masih memang belum terjadi kepadatan. Namun tidak hanya dari pintu kedatangan saja Diandra, kalau yang lumayan cukup ramai ini adalah di pintu keberangkatan, di mana hari ini ada 21.000 penumpang yang akan berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Ini juga bisa diartikan sebagai arus balik karena mereka yang berlibur ataupun singgah ke Jakarta kini kembali ke kampung halamannya masing-masing seperti ke Yogyakarta, Malang, Solo hingga Semarang Diandra. Dan juga pada periode dari mudik 2025 ini dari PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sudah menjual 835.000 tiket dari 1 juta tiket yang disediakan. Ini artinya masih ada kisaran 165.000 tiket lagi Diandra yang masih Anda pemirsa dapat beli untuk periode dari arus balik 2025. Dan untuk antisipasi dari lonjakan penumpang nanti untuk periode arus balik yang kira-kira nanti akan berlangsung hingga Senin 7 April 2025, PT KAI Daob 1 telah menambahkan Diandra 1.876 KAJJ termasuk dengan kereta api jarak jauh tambahan ya. Sehingga untuk per hari ini pun kira-kira ada 88 kereta api jarak jauh yang dioperasionalkan. Kalaupun nanti
nanti tiba-tiba memang terdapat lonjakan daripada periode arus balik 2025 di Stasiun Pasar Senen. Karena ini periode arus baliknya terus akan berlangsung ya, dan perharinya ini kiranya akan ada 18.000 penumpang yang akan kembali ke Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen, Diandra. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Dilam Yaulia atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, ratusan ribu penumpang hari ini tiba dan diberangkatkan melalui stasiun Surabaya Gubeng jelang puncak arus balik Lebaran. Jumlah kedatangan penumpang hari ini menjadi yang tertinggi selama arus balik. Stasiun Surabaya Gubeng hari ini dipadati pemudik yang baru tiba di Surabaya maupun akan diberangkatkan dari Surabaya menuju kota asal. Hingga Sabtu sore, total sebanyak 115.644 penumpang diberangkatkan dari Stasiun Gubeng, sementara itu 90.851 penumpang tiba di stasiun ini. Jumlah kedatangan penumpang hari ini menjadi yang terbanyak selama arus balik Lebaran terhitung mulai tanggal 2 April lalu. Jumlah rata-rata penumpang per hari selama arus balik mencapai 20.000 hingga 22.000. 28.000 penumpang yang datang atau turun di seluruh stasiun wilayah Daob 8 Surabaya. Pak, selama arus balik ini yang mendominasi penumpang naik atau penumpang turun, Pak? Ya, dari data yang ada mulai H+1 tanggal 2 kemarin hingga hari ini memang dominan penumpang yang datang di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya. Sedangkan penumpang yang berangkat mulai tanggal 2 sampai kami perkirakan sampai minggu esok lebih merata. Jumlahnya antara 20 hingga 22.000 setiap harinya. Menempuh perjalanan jauh saat kembali dari musik tentu akan menguras tenaga dan juga rawan masuk angin. Bagi Anda yang sedang kembali dari merayakan Hari Raya di kampung halaman, jaga kondisi agar tetap bugar dan siapkan obat-obatan agar perjalanan Anda tetap menyenangkan. Pemirsa, perjalanan jauh saat kembali dari mudik pastinya sangat melelahkan. Tidak ada salahnya bagi Anda untuk berhenti sejenak di rest area untuk beristirahat. Salah satunya di rest area kilometer 360B Tol Batang di tempat saya mengabarkan untuk Anda. Di sini banyak sekali booth makanan dan juga booth obat-obatan. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Mas Fandi di sini. Halo Mas Fandi, ini untuk arus balik mudik Lebaran tahun 2025 ini apa saja sih yang dilakukan oleh Mixagrip Herbal Greges? Oke, dari Mixagrip Herbal Greges kali ini sebagai pendatang baru di kategori obat herbal masuk angin, kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah open booth di beberapa titik wilayah. Dan di kali ini di rest area Tol 360B Batang. Gitu. Di kegiatan ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya adalah sampling. Kita melakukan free sampling produk kepada pengunjung rest area. Dan juga kita melakukan penjualan produk di sekitar area tol rest area 360B Batang ini. Tentunya dengan harga, promo, dan hadiah yang menarik. Gitu. Kemudian seperti apa sih harapan dari kampanye mudik Mixagrip Herbal Greges ini bagi para pemudik? Oke, untuk kali ini diharapkan untuk meningkatkan awareness terhadap produk Mixagrip Herbal Greges dan juga meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat pemudik agar mereka bisa sedia produk Mixagrip Herbal Greges untuk teman perjalanan selama mudik Lebaran ini. Dan tentunya kita juga dari produk Mixagrip Herbal Greges mempunyai beberapa keunggulan. Jadi pedasnya nggak gerak, hangatnya berasa dengan rasa Jaya Lemon Madu gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Mas. Nah, itu dia pemirsa. Jadi bagi Anda para pemudik yang sedang melakukan perjalanan jauh kembali dari mudiknya, jangan lupa untuk selalu membawa obat-obatan. Kalau perlu, berhenti sejenak di rest area untuk beristirahat jika sudah merasa kelelahan, agar perjalanan Anda tetap nyaman dan juga lancar sampai tujuan. Dari Batang, Jawa Tengah, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus, iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita lanjutkan iNews Sore dengan informasi pada puncak arus balik Lebaran pada Sabtu siang atau H+5 jumlah pemudik pejalan kaki yang akan kembali ke Pulau Jawa di Pelabuhan Bakauheni Lampung membludak. Para pemudik mengeluhkan lamanya antrean hingga 1 jam dan harus berjalan kaki bolak-balik antar dermaga karena kurang jelasnya informasi dan arahan dari petugas. Sejak siang hingga sore, antrean panjang terlihat di jalur penumpang pejalan kaki. Untuk dapat masuk ke dalam kapal, banyak pemudik pun harus menunggu hingga lebih dari 1 jam untuk bisa masuk ke kapal sambil berdesak-desakan.
Tak hanya itu, ketidakjelasan informasi dan arahan petugas tentang pelayanan dermaga yang sedang berjalan juga membuat para pemudik kecewa dan geram. Akibatnya mereka harus berjalan kaki dari dermaga 1 hingga ke dermaga 2 karena arahan petugas dinilai kurang jelas. Berdasarkan data dari ASDP Bakauheni, tercatat sebanyak 49.000 pemudik pejalan kaki telah menyeberang ke Pulau Jawa selama arus balik. Sementara pemudik yang belum kembali mencapai 42.000 orang. Pemirsa, ASDP memprediksi malam ini akan menjadi puncak arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebanyak 35.000 kendaraan dari Pulau Sumatera akan kembali ke Jawa. Kami prediksi hari ini H+4 lebaran itu adalah arus balik masyarakat dari Sumatera ke Pulau Jawa, dan tercatat sampai dengan pukul 16.30 masyarakat yang sudah reservasi untuk kembali ke Jakarta, ke Pulau Jawa, itu sudah sekitar 30.000. Dan ini akan terus meningkat sampai nanti malam. Dan kami prediksi malam ini adalah puncaknya arus balik. Kami prediksi sekitar angkanya 35 ribuan kendaraan yang akan melintas dari Sumatera ke Jawa. Nah, untuk perbandingannya, hari kemarin itu dari pukul 00 sampai dengan 23.59.00 H+3 itu jumlah pengendara atau kendaraan yang menyeberang dari Sumatera menuju ke Jawa itu sekitar 28.000. Artinya pada hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Syahreza Zanski di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan juga rekan Hasnugara dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore, rekan-rekan, kita akan pantau ke Pelabuhan Bakauheni terlebih dahulu. Syahreza, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung? Ya, Diandra dan juga pemirsa, situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni untuk arus balik terpantau padat. Diandra dan juga pemirsa, ini berbeda sejak tadi sore. Kini antrian sudah mulai terlihat di pintu masuk ke dermaga hingga ke pintu masuk pelabuhan. Ini adalah hal yang bisa dibilang arus balik puncaknya, Diandra, karena di hari-hari biasanya tidak ada antrian yang tampak di pintu masuk menuju dermaga seperti ke dermaga 7 dan juga 1. Dan saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Eksekutif Bakauheni, dan seperti inilah situasinya, Diandra. Kami juga mendengar ada beberapa keluhan, para kendaraan ini sudah mulai mengantre 1 hingga beberapa jam selebihnya, begitu menandai bahwasanya ini sudah memasuki puncak arus balik untuk yang mayoritas yang merupakan kendaraan pribadi, kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Namun di tempat saya melaporkan saat ini, di depan dermaga 1 dan juga 7 sudah mulai padat, Diandra. Namun dari pihak ASDP sendiri mengklaim bahwasanya ini masih termasuk kategori ramai lancar. Kategorinya hijau, belum masuk ke kategori kuning yang nantinya harus dilakukan delaying system jika sudah melebihi 4 km untuk antrian ataupun kendaraan yang sudah mengular. Namun dari faktanya di lapangan memang antrian sudah begitu padat dan banyak sekali kendaraan yang sudah mulai terhenti di jalur menuju ke dermaga 1 ataupun 7. Diandra dan juga pemirsa, perlu diketahui per 5 April sudah ada sekitar 48.000 orang yang sudah melakukan penyeberangan dari Sumatera menuju ke Jawa. Sementara di periode yang sama juga ada 11.000 kendaraan yang sudah melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Jawa. Ini menarik, Diandra, karena hari ini diprediksi menjadi puncak arus. Masih menunggu apakah angkanya nanti melebihi sekitar 70 ataupun 100 penumpang yang akan melakukan penyeberangan dari Bakauheni menuju ke Merak. Begitu juga dengan kendaraan yang dialihkan ke berbagai pelabuhan seperti ke Pelabuhan Wika Beton dan juga BBJ Muara Pilu dan Sumur Makmur Abadi. Namun untuk di Pelabuhan Eksekutif Bakauheni ini sudah mulai tampak padat, Diandra. Dan kami juga melihat mayoritas penumpang sudah untuk menunggu penguraian. Ini mereka kadang kerap kali turun dari mobil mereka dan masuk ke area mal untuk bisa menghabiskan waktu tentunya sembari
menunggu kendaraan mereka bisa masuk ke dermaga 7 ataupun dermaga 1. Namun bisa dipastikan, Diandra, sudah ada sebanyak 48.000 orang yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni. Diandra. Terima kasih atas laporan Anda, Syahreza Zanski, langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selanjutnya kita akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Hasnugara, apakah di sana sudah ada peningkatan kedatangan penumpang? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa, dapat kami laporkan memang untuk situasi pergerakan penumpang yang kembali ke Jakarta pada arus balik kali ini masih terus terjadi tingkat keramaiannya. Memang pada pukul tadi 17:10 sudah landing sejumlah penerbangan, yang mana di antara penerbangan dari Banda Aceh lalu juga Kuala Namu. Namun begitu, memang hingga pukul 17:20 tadi para penumpang sudah keluar dari area pintu kedatangan untuk menuju kembali ke tempat rumah mereka masing-masing. Namun begitu, Diandra, hingga pada sore ini kita juga masih menunggu penerbangan di mana penerbangan rute-rute favorit yang memang menjadi catatan pengelola Bandara Soekarno-Hatta, diantaranya Medan, Denpasar, Surabaya, dan juga Makassar akan tiba pada malam ini. Oke, Diandra dan juga pemirsa, memang untuk data yang tercatat oleh pengelola bandara sebanyak 168.000 lebih pergerakan penumpang yang melintas pada hari ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana dari 168.000 itu terdapat untuk kedatangan sebanyak 92.000 lebih dan juga diikuti oleh berangkat sebanyak 76.000 lebih. Kemudian untuk penerbangan sendiri tercatat sebanyak 1.071 penerbangan, baik itu domestik maupun internasional. Selain itu, Diandra, memang pengelola bandara juga mengantisipasi jika terjadinya penumpukan, mereka telah menyiagakan sebanyak 7.500 petugas, baik itu ground handling, aviation security, ditambah juga petugas kepolisian dan juga TNI untuk melayani para penumpang yang jika diperlukan untuk membantu mereka. Memang untuk fasilitas lain di sini juga pengelola menyiapkan sedikitnya troli untuk melayani para penumpang yang memang baru tiba. Inilah kita lihat situasi gambar pada sore ini menjelang malam. Memang para penumpang juga sebagian sudah keluar begitu untuk penerbangan selanjutnya. Baik. Kita lihat di depan sana penumpang masih mengantri untuk area bagasi. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Hasnugara atas laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya juga ada Syahreza Zanski dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat sore dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengimbau pemudik yang akan kembali ke daerah asal untuk menggunakan moda transportasi kereta api sebagai alternatif perjalanan jalur darat. Hal ini untuk mengantisipasi kemacetan di puncak arus balik. Hari ini kita sengaja melaksanakan pengecekan untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mengetahui langsung terkait dengan pelayanan mudik dan balik yang dilaksanakan di Stasiun Tawang yang masuk wilayah Daops 4 Semarang. Dari beberapa presentasi dan juga interaksi dengan masyarakat, tadi banyak masyarakat yang memilih menggunakan kereta karena memang di satu sisi jadwal waktunya juga tepat dan kurang lebih untuk sampai di Jakarta kurang lebih 5 jam. Dan kemudian juga dari sebagian menyampaikan lebih aman karena ini tentunya menjadi hal yang bisa digunakan oleh masyarakat yang masih akan balik, karena dari Kadaops mungkin nanti secara khusus akan menyampaikan masih banyak
penambahan ekstra yang bisa diberikan apabila masyarakat yang ingin kembali dan mungkin capek, maka kita anjurkan menggunakan kereta menjadi salah satu alternatifnya, karena di samping aman juga harganya saya kira juga bisa dibandingkan dan cukup terjangkau. Ini menjadi alternatif pilihan dan ini juga bisa digunakan untuk mengurangi atau mengurai beban angkutan darat di. Pemirsa, kita akan bergabung kembali untuk memantau seperti apa situasi puncak arus balik Lebaran dengan rekan Henry Aprila di rest area 208B Palimanan, Jawa Barat. Ya, selamat sore. Henry, apakah semakin malam ini situasi kepadatan di sana semakin bertambah? Seperti apa? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore. Kalau untuk lalu lintas yang terjadi di ruas jalan tol kilometer 208 atau 208 Kanci Palimanan terpantau ini tidak adanya kepadatan kendaraan. Bahkan kalau kami lihat ini bisa dikatakan normal dan juga bisa dikatakan lancar. Nah kemudian juga selain itu pihak polisian pun telah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas one way dari kedua arah, baik itu dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur untuk para pemudik yang hendak balik ke kawasan Jabodetabek. Kemudian juga untuk yang sebelumnya pihak polisian telah menerapkan one way ini dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 188 hanya untuk dilakukan one way lokal. Namun sebelumnya juga telah diperpanjang hingga kilometer 246. Dan untuk saat ini sudah diperpanjang sampai dengan kilometer 414. Kemudian juga pihak polisian pun juga memang sebelumnya telah memprediksi puncak arus balik ini diprediksi pada tanggal 6 April 2025 yang kemudian memang untuk saat ini tandanya belum terlihat adanya kepadatan kendaraan, bahkan bisa dikatakan lenggang. Kemudian juga selain itu untuk di rest area kilometer 208B ini juga terpantau sepi dan juga tidak adanya antrian kendaraan meskipun pihak Jasa Marga telah menyampaikan memang kapasitas kendaraan hanya mencakup 300 sampai dengan 250 saja dengan kapasitas maksimum 30 menit per setiap kendaraan untuk sebelumnya untuk para pemudik yang hendak beristirahat dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke kawasan Jakarta. Dan tentunya juga pihak Jasa Marga pun terus menghimbau untuk masyarakat yang hendak balik ke kawasan Jakarta ataupun Jabodetabek tetap berhati-hati, tidak berhenti di ruas jalan tol dan yang terpenting adalah tetap memastikan saldo tercukupi dan juga memastikan kondisi fisik dan kondisi kendaraan secara baik. Dan terus kami pantau bagaimana arus lalu lintas yang terjadi di kilometer 208 Kanci Palimanan. Baik, belum terlihat adanya kepadatan di tol Pali Kanci kilometer 208. Kami akan terus nantikan seperti apa update-nya dari sana. Henry, terima kasih, selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pada hari kelima setelah Lebaran Idul Fitri 2025, arus balik kendaraan Lingkar Gentong Tasikmalaya terpantau sudah mulai ramai. Rekayasa lalu lintas one way kembali diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi. Hari kelima setelah momen Hari Raya Idul Fitri 2025, lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat yang merupakan jalur alternatif mudik terpantau kembali ramai. Terdapat peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi dari arah Tasikmalaya menuju Bandung yang menandai terjadinya arus balik kendaraan pemudik. Rekayasa lalu lintas one way diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota untuk mengurai kepadatan. Antrean kendaraan pemudik arah Jakarta mengular panjang di ruas Jalan Bumi Ayu, Prupuk, Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu pagi, pemirsa. Volume kendaraan pada H+5 Lebaran didominasi mobil pribadi dan sepeda motor. Antrean mulai terjadi dari Terminal Bus Bumi Ayu di Jalan Lingkar Bumi Ayu hingga Pasar Linggapura sekitar 10 km. Selain antrean kendaraan pemudik yang akan kembali ke ibu kota, kepadatan juga terjadi akibat adanya aktivitas di Pasar Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Puncak arus balik di ruas jalur Tegal Purwokerto diprediksi pada Sabtu malam hingga Minggu besok.
Sementara puncak arus balik pemudik yang kembali ke Jakarta pemirsa mulai terlihat pada Sabtu siang. Kemacetan panjang mulai terjadi di ruas tol dalam kota yang menuju Jakarta. Pantauan di ruas tol dalam kota terjadi peningkatan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui ruas tol dalam kota. Kendaraan dari berbagai ruas tol seperti tol Jagorawi dan Cikampek mulai tiba di Jakarta pada Sabtu siang. Kemacetan panjang ini membuat kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Tak hanya di ruas tol dalam kota, kemacetan juga terlihat di jalur arteri MT Haryono Cawang Jakarta Timur yang mengarah ke Pancoran. Kemacetan yang terjadi di ruas tol dalam kota dan arteri MT Haryono diprediksi akan terus terjadi di momen puncak arus balik hingga esok hari. Pemirsa, jumlah pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa di Pelabuhan Bakauheni Lampung membeludak. Pemudik mengeluhkan lamanya antrean hingga 1 jam dan harus berjalan kaki bolak-balik antar dermaga karena kurang jelas informasi dan arahan petugas. Sejak siang hingga sore, antrean panjang terlihat di jalur penumpang pejalan kaki. Untuk dapat masuk ke dalam kapal, banyak pemudik yang harus menunggu hingga lebih dari 1 jam untuk bisa masuk ke kapal sambil berdesak-desakan. Tak hanya itu pemirsa, ketidakjelasan informasi dan arahan petugas tentang pelayanan dermaga yang sedang berjalan juga membuat para pemudik kecewa dan geram. Akibatnya mereka harus berjalan kaki dari dermaga 1 hingga ke dermaga 2 karena arahan petugas dinilai kurang jelas. Berdasarkan data dari ASDP Bakauheni, tercatat sebanyak 49.000 pemudik pejalan kaki telah menyeberang ke Pulau Jawa selama arus balik. Sementara pemudik yang belum kembali mencapai 42.000 orang. Kemacetan panjang terjadi di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, pada memasuki puncak arus balik Lebaran. Ribuan kendaraan roda 2 terjebak macet panjang hingga 5 km. Ya, ribuan kendaraan yang didominasi roda 2 ini, pemirsa, terjebak kemacetan hingga 5 km di jalur arteri Pantura Pemuda Kota Cirebon pada Sabtu siang. Padatan terjadi di sejumlah simpang pertemuan arus seperti Simpang Harjamukti, Kanggraksan, dan Simpang Pemuda. Pada puncak arus balik H+5 Lebaran, pemudik balik terus mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan berdasarkan data dari Dishub Kota Cirebon, sejak pukul 12 Sabtu dini hari hingga jam 10 siang, 25.855 kendaraan roda 2 melewati ruas arteri mengarah ke ibu kota. Sementara untuk mengurai kepadatan di beberapa persimpangan, petugas kepolisian membuka tutup jalur dengan mengurangi durasi traffic light dan memprioritaskan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan telewicara dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN guna merespon kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump. Telewicara dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan pemimpin 4 negara anggota ASEAN, diantaranya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, di mana 5 pemimpin negara ini membahas respon atas kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump. Sebelumnya Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10% terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang dikenakan tarif impor 32%.
Selain Indonesia, tarif resiprokal dikenakan Amerika Serikat terhadap negara-negara ASEAN lainnya, di antaranya Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24%, Filipina 17%, hingga Singapura sebesar 10%. Pemirsa, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut dampak tarif Trump terhadap perekonomian Republik Indonesia tidak sebesar yang ditakutkan. JK juga menyebut pengusaha tak butuh banyak bantuan dari pemerintah asalkan tidak diganggu dengan berbagai aturan. Saja Indonesia yang khawatir, seluruh dunia ribut itu. Ya pasti ada dampaknya, tetapi tidak sebesar dibanding negara lain. Pertama begini. Ekspor kita ke Amerika itu hanya 10% dari total ekspor Indonesia tahun 2004. Kita mengekspor hanya 26 miliar, sedangkan ekspor kita 2024 ya. Kita 264, jadi 10% persis itu lebihnya. Artinya kalau ada apa-apa yang terkena ya 10% ini. Walaupun juga bisa berdampak kepada yang lain kalau ekonomi dunia terjadi masalah besar ya. Tapi efeknya tidak sebesar angka yang 32 itu. Kenapa bisa demikian? Karena yang masalah di yang aturan dibuat oleh Trump itu tarif impor. Artinya kalau kita istilahkan di Indonesia biaya masuk. Ya kan? Biaya masuk itu ialah biaya masuk dari harga impor yang kita ekspor. Betul. Nah, contoh saja saya kasih contoh bahwa kita mengekspor garment berbagai macam itu kira-kira 7 miliar dolar. Kita mengekspor sepatu juga lebih 2,5, lebih 3. Harga satu sepatu itu Nike yang kita ekspor itu hanya antara 15 sampai 20 dolar ke Amerika. Di Amerika sepatu itu dijual 50 sampai 70 dolar. Ya. Yang kena ini biaya masuk kan yang harga 20 ini. Kalau 20 kali dari 32% itu hanya 6 dolar. Jadi ditambahkan dengan dari 20 dolar tadi plus 6 dolar tadi. Iya, jadi artinya harga jualnya harga kemungkinan hanya 10% saja dari harga jual di Amerika. Karena yang dipersoalkan di dunia ini kalau Amerika membuat tarif tinggi, maka daya beli barang di Amerika mahal. Kalau dia mahal, maka penjualan akan menurun. Akibat daya beli Amerika menurun. Karena terjadi inflasi. Maka karena kalau daya beli Amerika menurun, maka ekspor kita akan menurun. Betul. Kalau ekspor kita menurun, akan terjadi pabrik kita turunkan produksi, terjadi PHK. Itu kan selalu tiap hari itu ulas. Yang ditakutkan hari-hari ini. Padahal yang terjadi sebenarnya realnya nanti, perubahan itu bukan 30%, hanya paling tinggi 10% akan terjadi kenaikan harga di pasar Amerika. Yang dibebankan kepada konsumen Amerika. Iya, konsumen Amerika, pengusaha dan konsumen Amerika. Itu kira-kiranya 10% dari harga jual. Harga selama ini orang Amerika beli sepatu dengan harga 60 dolar contohnya. Sekarang harus beli dengan 66. Karena tambah biaya masuk realnya itu. Itu pun 66 bisa saja diefisienkan oleh para pengusaha. Mungkin hanya terjadinya naikkan 5 dolar, 5 apa. Jadi efeknya tidak sebesar apa yang kita sering bicarakan. Para pengusaha sebenarnya harapannya kepada pemerintah tidak banyak. Yang penting ialah jangan diganggu. Tidak usah dibantu banyak, tapi jangan diganggu. Berbagai aturan, berbagai sikap-sikap masyarakat dan sebagainya. Dengan cara itu dia akan bekerja dengan baik. Terima kasih Anda masih di News Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, bagi pecinta para layang dan berada di Solok, Sumatera Barat, Anda bisa mendatangi kawasan wisata Tiga Matra. Berlatar Bukit Barisan, view danau Singkarak, serta hamparan luas rumput hijau membuat para wisatawan takjub dengan keindahannya. Anda pecinta olahraga ekstrim atau memacu adrenalin?
Anda berani dengan ketinggian? Jika iya, Anda harus mengunjungi kawasan wisata Tiga Matra di lereng Greenview, lereng Bukit Nagara Tanjung Ale Solok, Sumatera Barat. Tempat wisata ini salah satu destinasi wisata baru yang menawarkan keindahan dan eksotisme Danau Singkar dari ketinggian. Dengan merogoh kocek Rp300.000, Anda bisa bermain para layang selama 20 menit didampingi instruktur profesional. Namun, jika Anda hanya ingin menikmati keindahan panoramanya saja, Anda juga bisa menerbangkan layang-layang atau bersuah foto. Tempat wisata ini bagus, udaranya sejuk, dan wisatanya bagus, dan tempat-tempat mainannya bagus juga, main anak-anak semuanya, dan udaranya segar. Kebetulan tempat kita ini bisa memandang sudut Danau Singkara sebelah arah ke kota ya, arah ke kota Solo sampai dengan arah ke Tanah Datar. Nah itu satu. Yang kedua, kebetulan tebing kita, ujung daripada tanah ini, tempat wisata ini bisa dimanfaatkan sebagai para layang ya, olahraga para layang. Sudah gitu. Menuju ke lereng Greenview cukup dekat dari dermaga Singkarak, yaitu hanya berjarak lebih kurang 5 km dengan menempuh jalan Singkarak, Sulitair, Tanjung Alai. Bagaimana? Anda tertarik menikmati keindahan Danau Singkarak dari ketinggian? Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Momen Hari Raya Idul Fitri pemirsa selalu dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga sekaligus berwisata. Nah, di kawasan Kuningan, Jawa Barat rasanya belum afdol kalau belum singgah di salah satu restoran yang sedang hits. Penasaran ada apa saja menunya? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, rasanya kalau Anda sedang berada di kawasan Kuningan, Jawa Barat, kurang afdol kalau kalian tidak berkunjung ke salah satu objek wisata yang ada persis di bawah kaki Gunung Ciremai. Kira-kira ada apa saja di sini dan apa saja hidangan-hidangan kuliner yang ada di sini? Untuk itu, saya Nata Arman dan juru kamera Dimas Winardi akan mencari tahu. Mari ikuti saya. Momentum libur Lebaran selalu dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga sekaligus melancong ke lokasi wisata. Baik wisata alam maupun wisata yang terkenal akan kulinernya. Kali ini kami mengunjungi salah satu restoran yang hits di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Pokoknya makanan minuman yang paling hits di sini apa? Saya pesen semuanya. Di restoran ini tersedia beragam menu khas Nusantara seperti ayam pandan, sop iga, hingga bebek bengil. Ada pula menu makanan Jepang. Nah pemirsa, jadi selain Anda bisa menikmati hidangan yang ada di sini, kalian juga bisa menikmati hamparan pemandangan yang sangat indah. Bisa Anda saksikan, kabut ini turun ketika sekitar pukul 4 sampai dengan sebelum menjelang maghrib. Dan banyak sekali masyarakat yang sangat antusias untuk mengabadikan momen bersuah foto bersama dengan keluarga di momen Lebaran pada tahun ini. Lokasi indah yang berada di bawah kaki Gunung Ciremai menjadi salah satu alasan banyak pengunjung yang datang berwisata. Arunika ini sebagai destinasi wisata unggulan untuk Jawa Barat. Masyarakat banyak berbondong-bondong untuk melihat keindahan alam Gunung Ciremai juga, ya, dan ternyata di sini juga untuk penyajian makanannya juga banyak berbagai jenisnya. Tadi sudah bertemu dengan masyarakat. Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan apalagi sekarang ramai ya Bu ya di momen libur Lebaran ini? Mereka sangat antusias dan mereka merasakan akan kesejukan alam untuk Kabupaten Kuningan ini. Untuk kapasitas dan semuanya kita udah siap, tentunya dari jauh-jauh hari kita udah mempersiapkan semuanya, jadi semuanya aman. Mulai dari di jalan raya juga udah ada polisi yang mengatur ya Bu, itu pun berkat dari bantuan pemerintah. Ya, mungkin kalau dilihat ini kan banyak juga pengunjungnya. Ada menu-menu favorit atau ciri khas dari tempat ini yang menjadi tertarik masyarakat gitu?
Betul, kalau misalkan dari menu favorit kita itu yang paling laku itu ada bebek bengil, lalu juga ada sopigo itu untuk Indonesian food. Lalu kalau misalnya di Japanese food, karena kita konsepnya Jepang, itu kita ada kolagen ramen, serta juga ada kari ramen, dan yang paling komplit itu nigiri sushi salmon. Ini sih keluarga dari Bandung lagi pada datang. Nama ini ya, karena viral juga tempatnya? Iya. Tadi ibunya pesan apa? Banyak tadi, macam-macam ya. Tadi saya pesan apa aja? Tadi apa? Banyak tadi pesanan. Oke, gimana rasanya, enak gak? Enak, rasanya enak. Nah, pemandangannya gimana nih? Tadi sempat foto nggak? Udah semua foto-foto. Bagus, iya, adem. Untuk bisa menikmati hidangan sembari merasakan kesejukan alam Jawa Barat, Anda cukup menyiapkan Rp25.000 hingga Rp130.000. Dari Kuningan, Jawa Barat, Nata Arman, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari kedua libur Lebaran 2025, wisatawan memadati Seeger Park di Bakauheni, Lampung Selatan. Harga murah dan fasilitas memuaskan membuat wisatawan memilih berkunjung ke Seeger Park. Ratusan wisatawan memadati Seeger Park di Bakauheni, Lampung di hari kedua libur Lebaran 2025 kali ini. Wisatawan berkeliling di berbagai tempat seperti Krakatau Park, area luar Menara Seeger, dan masjid. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga yang membawa anak-anak mereka. Di sini, wisatawan bisa bersuah foto dengan berbagai pemandangan, mulai dari bukit, menara, dan pantai. Selain itu, Masjid Bakauheni yang megah jadi titik favorit masyarakat untuk beribadah dan bersantai ria. Tak jarang warga membawa keluarga besarnya untuk mengunjungi wisata di sini. Jadi jalan-jalan dari Bandar Jaya ke Bakauheni, ingin melihat tempat wisata, keindahan alam, alhamdulillah kami sampai juga di sini. Berapa orang nih Pak nih? Ada 2 mobil sekitar 12 orang ya. 12 orang. Ya. Pak, udah datang ke titik mana aja nih Pak? Kami melihat ada festival kuliner, ada Menara Seeger, ada masjid juga Pak. Udah Ya, jadi kami hari ini alhamdulillah ada 3 titik. Titik masjid rayanya, terus titik 0. Rencana kita ke dermaga. Harga tiket yang murah menjadi opsi pilihan wisatawan untuk berlibur, yakni Rp10.000 per kendaraan. Dari Lampung Selatan, Syareza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan.